Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Tatam Sutami dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang balance scorecard. Yang saya hormati kepada Bapak dosen, Bapak Eko Sudarso, STMM, dan teman-teman yang saya hormati. Di sini saya mengambil materi tentang penggunaan balance scorecard di pertemuan 12. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Di sini ada dua kategori. Yang pertama itu ada analisis eksternal dan analisis internal, yang biasa disebut dengan analisis dari luar atau dari dalam. Analisis eksternal terdiri dari dua analisis, yaitu yang pertama analisis lingkungan makro dan analisis lingkungan mikro. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama lingkungan makro dan mikro. Analisis internal makro bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman makro yang berdampak terhadap peluang yang dihasilkan organisasi kepada pelanggan. Nah, di sini yang analisis eksternal makro itu bertujuan untuk mencegah atau terjadinya peluang dan ancaman makro yang berdampak terhadap hasil organisasi kepada pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada analisis internal mikro. Diterapkan pada lingkungan yang lebih dekat dengan institusi yang bersangkutan. Contohnya di sini ada kekuatan pemasok, kekuatan tawar pemasok. Yang kedua itu ada ancaman pendatang baru. Yang ketiga ada kekuatan tawar pembeli. Yang keempat ada ancaman produk atau jasa pengganti. Nah, di sini bedanya internal sama eksternal. Kalau eksternal itu untuk mencegah peluang dan ancaman makro yang berdampak terhadap organisasi terhadap pelanggan. Kalau yang internal itu tujuannya untuk diterapkan pada institusi yang bersangkutan. Di sini contohnya ada tawar pemasok, yaitu pelanggan ke pelanggan, pelanggan ke pembeli. Terus yang kedua ada ancaman pendatang baru, misalkan ada yang dari luar ke dalam, itu bisa menjadi analisis internal mikro. Dan ada juga kekuatan tawar pembeli, entah itu dari luar bisa ke dalam, kekuatan tawar pembelinya. Yang selanjutnya itu pengertian analisis mikro. Di sini ada dua analisis. Yang pertama itu analisis internal, terdiri dari dua analisis. Yang pertama kekuatan suatu perusahaan. Nah, di sini ada analisis internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Yang pertama itu kekuatan perusahaan, dan antara lain ada kompetensi yang unik, ada sumber daya keuangan yang memadai, ada keterampilan yang unggul, citra yang baik, keunggulan biaya, kemampuan inovasi yang tinggi. Terus berikutnya itu ada kelemahan suatu perusahaan. Antara lain tidak ada arah strategi yang jelas, posisi pesaing yang kurang baik, fasilitas yang using, kesenjangan yang kemampuan manajerial, lini produk agak sempit, dan citra yang kurang baik. Nah, di sini selain ada eksternal, ada pula analisis internal. Bedanya kekuatan dan kelemahan. Kalau kekuatan itu terdapat pada kompetensi karyawan yang unik. Misalkan berbagai karyawan itu ada yang mempunyai kompetensi yang unik, entah itu prestasi apa, entah itu pemikiran apa, entah itu kreatif apa.
Yang kedua, ada sumber daya keuangan yang memadai. Jadi setiap karyawan itu keuangannya memadai di setiap kebutuhannya. Dan yang berikutnya itu keterampilan yang unggul. Nah, bisa dikatakan mempunyai inovasi, mempunyai kreatif, itu bisa disebut dengan keterampilan yang unggul. Terus di sini ada citra yang baik, entah itu citra nama baik karyawan, nama baik perusahaan, itu termasuk kepada kekuatan suatu perusahaan. Dan ada lagi keunggulan biaya, kemampuan inovasi yang tinggi, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kelemahan suatu perusahaan, itu yang pertama tidak ada arah strategi yang jelas. Jadi perusahaan itu tidak mempunyai strategi arah yang jelas ke depannya, mau gimana, mau jadi apa, atau mau berbuat apa. Itu kelemahannya suatu perusahaan, tidak ada arah yang jelas. Terus posisi pesaing yang kurang baik, misalkan kita posisi pesaingnya nih, kita tidak punya strategi yang jelas, tidak punya strategi yang mapan, tidak punya strategi yang mantap, maka kita berada di posisi kelemahan perusahaan. Kalau misalkan pesaing yang lebih hebat, lebih unggul, tapi kita tidak punya strategi, maka kita termasuk posisi pesaing yang kurang baik. Terus sini ada fasilitas yang using, kesenjangan yang kemampuan manajerial. Jadi ini produknya sempit, misalkan produknya itu aja, tidak ada yang baru, tidak inovatif yang lain, tidak kreatif yang lain, maka kita akan kalah. Maka kelemahan perusahaan di situ. Dan citra yang kurang baik. Di sini pengertian misi dan misi. Visi adalah menjelaskan ruang lingkup maksud atau bisnis organisasi, yaitu kebutuhan pelanggan, apa yang akan dipenuhi oleh organisasi. Yang kedua itu misi. Misi adalah ditulis sederhana, ringkas, terfokus. Unsur-unsur misi meliputi produk inti, kompetisi inti, dan teknologi inti. Nah, di sini perbedaannya visi antara visi dan misi itu, visi itu menjelaskan ruang lingkup, menjabarkan maksud tujuan perusahaan itu apa, untuk apa, bagaimana caranya terhadap perusahaan itu. Pokoknya itu memenuhi pelanggan, memenuhi pelanggan yang akan menarik pelanggan. Pokoknya visi misi itu adalah menjelaskan ruang lingkupnya bagaimana caranya, untuk apa. Itu tujuan visi. Beda lagi sama misi. Kalau misi itu sederhana tapi ringkas, terfokus kepada misi. Actionnya bagaimana, terus apa aja yang akan dipakai, kompetisi intinya bagaimana, teknologi intinya bagaimana yang akan dipakai, teknologi seperti apa, dan bagaimana yang akan dilakukan. Tetap tujuannya ke visi. Yang berikutnya itu ada keyakinan dasar BSC, balance scorecard. Keyakinan dasar adalah pernyataan yang perlu dipegang direksi dan karyawan dalam menghadapi hambatan dan ketidakpastian. Pernyataan ini untuk mendorong semangat manajemen dan karyawan dalam menghadapi hambatan dari ketidakpastian. Nah, di sini perusahaan harus memiliki keyakinan dasar, pernyataan yang perlu dipegang oleh direksi, oleh semua karyawan. Untuk apa? Untuk menghadapi hambatan-hambatan, masalah-masalah, ketidakpastian. Tujuannya untuk apa? Untuk mendorong semangat manajemen, direksi, staf, karyawan untuk menghadapi hambatan-hambatan atau ketidakpastian yang akan berlangsung. Yang berikutnya itu ada nilai dasar. Nilai dasar adalah untuk membimbing manajemen dan karyawan dalam memutuskan pilihan yang dapat muncul setiap saat. Di sini saya akan menunjukkan contohnya. Itu adalah nilai dasar PepsiCo adalah diversity, artinya menghargai perbedaan setiap orang.
Nah, selain yang tadi, kita harus perusahaan atau karyawan harus mempunyai nilai dasar, terutama dalam menghargai perbedaan setiap orang. Karena setiap orang itu berbeda-beda, mau itu pemikirannya, yang punya strategi yang berbeda-beda, atau setiap karyawan mempunyai pemikiran berbeda-beda, cara kerja berbeda-beda, maka kita harus mempunyai nilai dasar untuk saling menghargai di setiap orang, pendapat orang. Nah, yang berikutnya adalah tujuan penggunaan BSC Balance Scorecard di sini adalah suatu pernyataan tentang apa yang akan diwujudkan sebagai penjabaran visi organisasi. Nah, di situ tujuannya adalah untuk mewujudkan sebagaimana visi dan misi yang telah dibuat oleh perusahaan. Jadi setiap perusahaan mempunyai misi dan visi itu harus diwujudkan, bisa melewati BSC Balance Scorecard, bisa melewati yang lain, karena di sini tujuannya adalah untuk mewujudkan setiap penjabaran visi organisasi. Karena setiap perusahaan itu berbeda-beda visinya. Ada yang punya visi untuk meningkatkan karyawan, ada yang punya visi untuk meningkatkan perusahaan, profit, dan lain-lain. Tapi intinya penggunaan balance scorecard di sini untuk meningkatkan visi dan misi suatu perusahaan. Untuk apa? Untuk lebih baik, untuk lebih maju, entah itu pendapatan per bulannya bisa profit, per tahunnya bisa profit, dan karyawan tersebut nyaman, tentram, dan damai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata, dari penulisan, dari materinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.